Lawan Madura kemarin tuh PSM cuma mampu 20% ball positionnya, Madura 80%, tapi dengan hasil kemenangan 3-1. 3-1. Nah, ini aneh. Secara teoritis ini kok bisa begitu ya? Ya. Tidak menguasai pertandingan tapi menang. Saya rasa ini ya hal yang sangat luar biasa. PSM sangat layak, sangat boleh katakan ya paling layak di antara yang lain. Ya. Sekelas Teresa itu tidak dipanggil timnas dengan clean sheet yang sangat bagus, dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit di Liga 1. Itu kok bisa ya? Welcome back with me, Bung L, bersama Bung Wow, di Akraga TV. Ya, jadi selamat untuk PSM karena PSM kini menjadi juara Liga 1 dan Liga Indonesia tentunya melawan Madura FC. Nah, Bung Oka, yes. melihat dari cara permainan PSM kemarin malam, begitu rapat, begitu indah permainan, begitu bagus counter attack yang dimiliki oleh PSM Makassar. Bagaimana bisa PSM bisa menciptakan permainan seperti itu? Apakah itu adalah bagian dari formasi atau memang Alberto Tavares memang memiliki teknik? Oh, Bernardo salah. Apakah Bernardo Tavares memiliki strategi tersendiri untuk anak-anaknya di PSM? Ya, seperti yang pernah saya jelaskan di episode selanjutnya sebelumnya bahwa PSM itu memiliki formasi 3-5-2. Ya, 3-5-2. 3-5-2 dengan 3 back, 5 gelandang dan 2 di tengah. Di depan, sorry. Nah, 3-5-2 itu identik dengan bagaimana bermain dengan di sisi sayap. Bagaimana bermain dengan transisi yang cepat selalu ke sayap. Nah, dengan adanya formasi tersebut memungkinkan bahwa Bernardo itu bisa memainkan bola dengan distribusi yang cepat, di mana ada Yannick dan Yakob di wingback dengan kecepatan yang luar biasa. Terus waktu melawan Madura sendiri menggunakan formasi 4-3-3. 4-3-3 itu identik dengan bola-bola pendek. Nah, beberapa kali saya perhatikan waktu main Madura itu mencoba untuk memberikan intervensi dengan long ball itu selalu gagal. Iya. Kenapa? Karena 5 pemain tengah gelandang PSM itu sangat mobile. Bisa menyerang, bisa mundur. Sangat mobile dan bola-bola pendeknya juga itu gampang dipatahkan. Ya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa menit ke-4, menit ke-10 PSM bisa mencetak 2 gol melalui Pluim. Selanjutnya di babak kedua Kenzo dengan bola cantiknya itu berhasil di menit 48. Saya kira kalau kita perhatikan dari keseluruhan sampai pekan ini, formasi Bernardo Tavares ini seperti saya pernah jelaskan kemarin bahwa ball possession itu tidak penting. Ball possession itu tidak penting. Jadi kalau saya melihat Bernardo Tavares, saya melihat sosok Mourinho waktu melatih Porto, waktu melatih Chelsea, waktu melatih Real Madrid. Dia tidak begitu mengandalkan ball possession. Yang paling penting bagaimana efektivitas pemainnya tidak melakukan kesalahan. Ketika diserang, tahan di tengah, tahan kedalaman. Ketika pemain lawan melakukan kesalahan, counter attack dengan cepat. Makanya peran William Pluim di situ sangat penting. Ya, betul. Untuk membagi bola, apakah dia langsung ke Yance, ke Yap, atau langsung direct pass ke Everton. Iya. Seperti yang kita lihat bahwa Pluim mampu mencetak 2 gol dengan skema yang selalu seperti itu. Iya. Dari sisi ke tengah. Terus selanjutnya yang perlu digarisbawahi bahwa dari keseluruhan laga, hampir kalau kita melihat rata-rata ball possession yang dimiliki PSM ini itu di bawah 40%. Lawan Madura kemarin tuh PSM cuma mampu 20% ball possessionnya. Madura 80%, tapi dengan hasil kemenangan 3-1. Nah, ini aneh. Secara teoritis ini kok bisa begitu ya? Ya. Tidak menguasai pertandingan tapi menang. Hampir di semua laga yang mereka menang itu ball possession-nya tidak mayor.
bahkan boleh dikatakan ada yang 20%, 30% itu kecil. Jadi saya rasa efektivitas 352, efektivitas bertahan yang mungkin banyak komentator mengatakan bahwa PSM parkir bus, PSM parkir bus, kan banyak gitu. Parkir bus itu dalam sepak bola dibolehkan, bukan suatu hal yang dilarang. Itu salah satu bentuk strategi. Nah, tapi dengan strategi yang seperti ini buktinya PSM bisa juara gitu. Jadi artinya ya saya acungin jempol sama pelatih Bernardo Tavares. Terus tidak lupa bahwa dalam 352 ini hal yang paling penting itu kekuatan fisik. Dan boleh dikatakan bahwa kita harus memberikan jempol juga buat pelatih fisiknya PSM. Bagaimana mereka bisa memberikan latihan-latihan fisik yang saya rasa karena hal tersebut pemain-pemain bisa bugar dengan intensi padatnya jadwal yang mereka lewati. Saya kira kita perlu acungin jempol juga pelatih fisiknya PSM. Dan juga PSM terkait juga dengan ya pemain PSM yang dominan tinggi itu kurang, tapi mereka mampu bisa menggunakan balance yang bagus gitu untuk bisa surviving di posisi mereka masing-masing. Jadi saya mengatakan bahwa banyak klub-klub besar di Indonesia itu menggunakan pemain bintang. Tapi Bernardo Tavares menciptakan pemain bintang. Betul. Pemain-pemain yang dari Liga 3, pemain-pemain yang tidak dikenal sebelumnya, pemain-pemain dari akademi PSM-nya. Ini hal yang luar biasa, yang harusnya dicontoh oleh klub-klub lain bahwa dengan modal pemain bintang itu belum menjamin belum menjamin kita bisa meraih gelar juara. Apalagi kalau diperhatikan bahwa ada beberapa pemain bintang yang dipanggil di timnas juga, yang baru diorbitkan sama Bernardo kan. Saya rasa ini hal yang sangat luar biasa. PSM sangat layak, sangat boleh dikatakan paling layak di antara yang lain lah. Banyak juga dukungan dari tim-tim yang lain ya, seperti The Jack, kemudian apa sih lagi? Ada dari Bali juga, kemarin sudah hampir semua sudah mengucapkan selamat buat PSM. PSM juga termasuk salah satu tim yang sangat konsisten dalam permainannya. Jadi dengan konsistensi yang dikerahkan PSM dari awal pertandingan sampai akhirnya menjadi juara ya memang sangat layak. Saya malah aneh kalau sekelas Teresa itu tidak dipanggil timnas dengan clean sheet yang sangat bagus, dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit di Liga 1, itu kok bisa ya? Makanya ini pikiran juga sih, tanda tanya juga sih. Apakah masalah itu bisa menjadi pandangan lain? Misalnya yang membuat itu terjadi adalah usaha dari para back gitu. Ya, tidak boleh dipungkiri bahwa sepak bola itu permainan tim ya. Kebobolan Reza kemarin juga karena kurangnya komunikasi sebenarnya. Reza terlalu maju, lupa bahwa ada temannya di situ. Jadi akhirnya bisa memberikan ruang. Akhirnya bisa memberikan ruang untuk mencetak gol buat siapa? Madura. Madura. Saya yang mencetak gol ya. Dan akhirnya PSM membuat kita bersorak gembira setelah 23 tahun. Akhirnya kita kembali memegang Piala Liga Indonesia. Suatu kerinduan yang sangat panjang ya. Panjang sekali, 23 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Dan kemudian kedepannya lagi ada pertandingan terakhir. Dan kita masih ada dua. Itu di Parepare. Nanti satu kah? Masih satu? Satu di Parepare, satu di... Iya, maksudnya masih dua tuh. Masih Semarang sama itu. Iya, Semarang. Masih ada dua. Satu terakhir di Borneo, lawan Borneo. Oh, nanti di Borneo terakhir. Oke, dan akhirnya kedepannya nanti penutup laga ini berakhir di Stadion Parepare nanti. Oh iya, di Gelora B.J. Habibie. Yes. Saya rasa animonya itu akan sangat luar biasa ya. Mengingat bahwa euforianya pasti akan terus terbawa di Stadion Gelora B.J. Habibie. Di situ nanti angkat piala. PSM angkat piala di situ, dan ya pasti akan ada pawai besar-besaran. Betul sekali. Dari segala penjuru di Sulawesi Selatan tentunya. Dan tentunya itu ya akan bikin macet lagi ya. Iya, tentu saja.
Dan ya akan banyak suara gembira dan dentuman lagu khas PSM nantinya. Oke, bagaimana dengan salah satu pemain bintang PSM ini, William Pluim? Ya. Ini pemain yang sangat ditahan dan mungkin menjadi sorot yang sangat kuat untuk PSM. Ya. Dia menjadi playmaker inti di PSM. Menurut Bung Oka gimana nih? Pluim kedepannya gimana dan akan seperti apa jadinya nanti? Apakah dengan Pluim, dengan tetap adanya Pluim kemudian Pluim sebagai distributor bola, entah itu ke Yanci atau ke Yakob, kemudian bisa dioper lagi ke Everton, atau mungkin akan duet lagi dengan Kenzo. Bagaimana menurut Bung Oka mengenai performa Pluim selama Liga 1 ini? Kalau pemain terbaik PSM saya rasa Pluim ya selama ini dengan total 9 assist, 10 gol dengan posisi sebagai playmaker itu Prestasi, itu prestasi. Ya, Pluim itu sejajar dengan pemain-pemain lain yang menjadi top assist di Liga Indonesia dengan 9 assistnya, dan sejajar juga dengan para top skor dengan jumlah 10 golnya. Yang di atasnya Pluim ya Sananta, beda 1 gol, 11 gol Sananta. Nah, Pluim saya rasa akan tetap di PSM ya, mengingat kontraknya juga sudah diperpanjang. Terus saya kira penting bagi PSM untuk mendapatkan backupan untuk Pluim ketika misalnya Pluim cedera atau mungkin Pluim kena akumulasi kartu. Apalagi sekarang Pluim tidak muda lagi ya seperti beberapa tahun lalu. Saya rasa penting mendapatkan backupan untuk Pluim. Terus untuk pemain-pemain lain saya rasa mereka itu sudah keren banget sih mainnya. Mau Rehan, Ananda Rehan, mau Akbar Tanjung, mau siapa yang lain-lain, Erwin, semua saya rasa luar biasa mainnya. Apalagi back yang patut disorot adalah para back dari PSM Makassar yang sangat kokoh. Kemudian dengan tackling yang sangat clean juga. Erwin, Yuran dengan kemampuan delay yang sangat bagus ya. Dengan kemampuan membaca permainan yang sangat bagus. Terus Safrudin dengan ketangguhannya menjaga. Saya kira mereka itu ya masih patut untuk dipertahankan. Kalau perlu misalnya ya diperpanjang lagi kontrak. Betul. Karena saya lihat untuk formasi bagian back itu sangat layak dan sangat bagus untuk mereka. Formasi mereka dengan chemistry yang mereka punya tuh sangat kuat, apalagi dengan Yuran yang sangat tinggi di belakang, siap menghadapi bola-bola atas atau bola-bola lambung gitu. Cuma kalau yang saya mau highlight di sini mungkin cuma lebih kepada kekurangan dari formasi 352 ini. 352 ini cenderung membuat pemain itu lebih capek. Artinya kita membutuhkan pemain muda yang kuat. Nah, jika lawan kita seperti misalnya pemain-pemain muda yang cepat dan kencang dengan formasi 4-4-2 misalnya 4-5-1, kita akan kewalahan. Jadi penting untuk saya rasa penting untuk Bernardo Tavares itu melihat hal tersebut. Misalnya Yanca tidak selamanya bisa bermain, mungkin dia dipanggil timnas atau akumulasi atau apa. Nah, kita perhatikan di sini PSM 352 itu hampir seluruh pertandingan 352. Hampir seluruh pertandingan. Jadi penting untuk membuat rotasi, penting untuk membuat plan B selanjutnya. Plan untuk mendatangkan pemain-pemain lain. Saya rasa penting untuk pemain-pemain lain sebagai opsi ya. Misalnya kita ingin memainkan 4-3-3 nantinya atau misalnya 4-4-2, itu saya rasa lebih bervariasi PSM-nya nanti dengan jumlah tambahan striker mungkin atau pemain-pemain tengah yang lebih kreatif ya. Saya rasa penting di situ karena kalau diperhatikan di gelandangnya PSM itu kebanyakan Bang Butair. Untuk kreator saya rasa Pluim aja. Kalau kreator Apang saya rasa belum seperti Pluim ya. Terus posisinya juga beda, lebih ke CM atau DM. Jadi penting untuk itu deh. Ya tidak selamanya formasi PSM juga bisa semobile itu, bisa sefleksibel itu. Bisa jadi akan menemukan counternya nanti di pertandingan mendatang. Dan kita pernah kalah 2 kali. Kita pernah kalah sama Madura di sini. Kita
PSM-nya sudah pernah kalah di mana, di Persija. Ya. Itu karena kita menggunakan formasi yang sama. Jadi saya rasa penting untuk menggunakan variasi lain. Dan dibutuhkan pemain lain juga yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut. Betul. Oke, dan sekali lagi untuk selamat buat PSM Ya. karena PSM sudah menunjukkan kualitas terbaiknya selama satu musim ini di Liga 1. Kemudian juga beserta dengan para pelatih yang sudah mendukung, yang sudah menciptakan PSM sampai sebagus ini. Dan contoh juga buat Bernardo Tavares sebagai pelatih, ini menjadi prestasi yang luar biasa dengan position ball yang Tahun pertama dan langsung juara. betul. Itu hal yang sangat luar biasa ya. Ya, dan tetap dukung terus PSM dimanapun Anda berada, karena PSM selalu di hati, karena PSM tidak akan mati. Dan selanjutnya juga jangan lupa untuk komen apakah kalian ikut menguforiakan PSM dimanapun Anda berada. Silahkan di komen, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di Akraga selanjutnya. Dan mari sebelum di Ewako dulu, kita nyanyi dulu. La 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 la. Oke, kita tutup dengan teriakan ya. PSM Makassar, Ewako.